Assalamualaikum, balik lagi di Beef Channel teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau sekedar sharing-sharing aja teman-teman ya tentang gimana kita harus berhati-hati dalam main ketapel ya. Jadi kalau kita mau main ketapel tuh ada beberapa hal penting lah yang harus kita perhatiin ya. Emang kadang-kadang hal-hal ini sepele ya, tapi kalau misalnya kita nggak perhatiin, nah itu bisa jadi apa ya, jadi apes buat kita ya. Jadi senjata makan tuan buat kita ya. Jadi sebenarnya hal-hal apa aja sih yang harus kita perhatiin pada saat kita main ketapel ya teman-teman ya. Jadi saya sharingnya sambil main ketapel ya teman-teman ya. Jadi sambil santai aja, sambil iseng-iseng. Jadi sebenarnya kalau main ketapel itu yang pertama yang paling kita perhatiin itu karetnya teman-teman. Ini karet tuh penting banget harus kita perhatiin. Apa sih yang harus kita perhatiin? Yaitu kalau ada kerusakan-kerusakan ya kayak misalnya robek ataupun lubang-lubang. Nah ini contohnya salah satunya ini ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman perhatiin ya, kalau kelihatan ya di kamera nggak tahu kelihatan apa enggak. Ini ada robeknya di pinggirnya teman-teman ya. Tuh, ada robeknya. Nah ini robek ini kalau kita nggak ngeh atau nggak kita perhatiin ya, ini lama-lama bisa robeknya bisa lebar-lebar-lebar. Nah pada saat kita bener-bener nggak merhatiin, ini bisa putus teman-teman ya. Dan itu bisa senjata makan tuan buat kita ya. Itu bisa nampol muka kita. Jadi sebenarnya tuh main ketapel tuh menyenangkan ya. Jadi bisa menyita waktu juga. Terus pada saat menyita waktu itu kita nggak sadar kalau sebenarnya ada hal-hal kecil tadi itu yang kita lewatin, dan pada saat itu ya udah terlambat ya kalau udah kejadian ya. Untuk mengetahui karet ini ada kerusakan atau ada lubang-lubang atau robek itu sebenarnya gampang ya teman-teman ya buat mengidentifikasinya. Yaitu teman-teman cukup terawang aja ya di langit atau di tempat terang atau di lampu gitu ya. Cukup kalian terawang aja. Nah, itu terus kita tarik sedikit teman-teman. Nah, itu kalau misalnya ada lubang atau robek-robek itu udah pasti ketahuan teman-teman. Nah, kalau udah ketahuan, kalau udah misalnya ada robek atau ada lubang-lubang, nah di saat itulah kita harus waspada dan lebih peka. Sebenarnya masih bisa dimainin teman-teman, cuman ya kita harus udah pasang alarm sejak dini. Jangan sampai keenakan main terus lupa sama karet yang lubang ataupun robek tadi ya. Jadi keenakan main, tahu-tahu putus karetnya. Jadi saya belum pernah sama sekali main ketapel PFS ataupun saya punya ataupun beli ya. Tapi waktu itu saya iseng bikin ketapel PFS dan waktu itu ketapelnya belum jadi banget, tapi saya udah nggak mood untuk nerusin, jadi saya taruh aja geletakin. Tapi setelah beberapa lama saya lihat, saya penasaran, ini bisalah dicoba dulu tes pasang karet. Dan waktu itu kebetulan saya bikin ketapelnya tuh frame-nya tuh nggak rata ya teman-teman ya. Jadi dari dalam ke atas itu ngecil, dari dalam ke atas ngecil. Terus saya pasang karet tuh. Nah, terus habis itu saya main tanpa sadar karetnya lama-lama melorot ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, pas udah sampai ujung, saya udah nggak ngeh tuh teman-teman, keenakan main ya, keenakan nyobain. Itu pas saya lagi ngeker begini teman-teman, itu karetnya copot lah, terus langsung mental ke mata saya, langsung ke mata kiri saya. Itu ada kali 1 jam itu mata saya susah dibuka karena ya saking sakitnya ya. Jadi kita buka gini campur aduk rasanya antara sakit, perih, berair, wes pokoknya nggak enak teman-teman. Setelah 3 hari nggak pulih-pulih tuh. Kenapa nih? Saya bawa ke dokter. Nah ternyata pas setelah diperiksa dokter baru ketahuan udah pasti udah ada kena cedera teman-teman ya. Dan setelah cek benar mata saya minnya jadi nambah teman-teman ya karena akibat cedera itu ya. Alhamdulillah sih, bersyukur ya saya ya, itu cuman kena pentalan karet aja ya teman-teman ya. Dari beberapa kasus saya lihat ada yang frame-nya tuh patah, entah itu frame stainless ataupun kayu, itu ada yang patah ya teman-teman ya. Saya nggak tahu lah itu cara pakainya mereka gimana ya. Karena saya sendiri pakai frame yang plastik ABS ataupun stainless ataupun kayu. Semua ketapel saya simpan dengan baik ya teman-teman ya. Saya pakainya juga apa ya, nggak asal lah ya. Pas pada saat saya mainin pun juga alhamdulillah
itu kondisinya masih baik semua ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman putus di ujung sini ya, putus di ujung pouch itu sebenarnya masih nggak masalah teman-teman. Jadi pada saat kita tarik terus putusnya di ujung pouch, kita paling cuman kaget, gitu doang. Tapi nggak ada tapi nggak ada efek ke mental ke mata tuh nggak ada. Yang bahaya itu kalau misalnya putusnya di ujung sini teman-teman, di ujung sini, di sini ataupun di sini, pokoknya intinya dari pouch itu masih ada sisa karet yang putus. Nah, sisa karet itu yang bisa bahaya buat mata kita ya. Jadi kalau misalnya kita refleksnya bagus, kita bisa langsung hindar dan cuman kena pipi ya. Tapi kadang-kadang namanya orang kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang ada yang lagi ngelamun atau gimana, itu putus, itu langsung cepetan karetnya ya, itu langsung kena mata, nah itu udah masalah lah, itu udah terlambat. Jadi kesimpulan dari saya teman-teman ya, apapun ketapel yang kalian punya, mau kayu, mau plastik, mau stainless, itu kalau bisa jaga baik-baik ya teman-teman ya, dari penyimpanannya, dari cara kita main, dari cara kita ya entah naruh itu di mana-mana ya, itu kalau bisa benar-benar kita jaga ya, karena kalau kita jaga ketapel kita dengan baik gitu ya, penyimpanan dan segala macam, insya Allah itu ketapel juga kondisinya akan baik ya, akan bagus ya. Jadi jangan sampai karena penyimpanan kita nggak baik atau cara main kita kasar atau gimana ya, dan bikin ketapel kita itu akan jadi apa ya, bahannya kualitasnya jadi nggak bagus, entah itu kita lempar-lempar ya, ada retak, ada pecah atau gimana ya, dan kita nggak sadar. Nah itu bisa jadi senjata makan tuan ya buat kita ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa jaga baik-baik lah ketapel kita ya. Mungkin sepele ya, cuman ketapel, tapi kalau kita jaga baik-baik ya otomatis ketapel kita juga kondisinya juga akan terawat baik, bagus gitu ya. Jadi jangan sampai ketapel yang kita mainin malah bisa jadi senjata makan tuan buat kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian sharing dari saya ini ya, mudah-mudahan ya bisa jadi ada manfaatnya buat kalian ya. Jadi kalian bisa lebih hati-hati lagi dalam bermain ketapel, terus bisa memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin banyak orang nggak perhatiin ya teman-teman ya. Dan itu bisa jadi senjata makan tuan buat kita, dan akhirnya apa ya, kita tadi main ketapel buat seneng-seneng, buat hobi, tapi malah cedera karena ketapel itu sendiri. Jadi ya bisa lebih hati-hati aja ya teman-teman ya, buat kalian di luar sana yang main ketapel. Oke, sekian video dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.